Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang sabar, di mana kita yang terakhir membahas bahwa as-sabru inda sidmatil ula. Yang dikatakan sabar itu adalah benturan pertama, ya. Jadi kondisi batin ketika pertama kali mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, bagaimana dia mensikapi, itu standarnya. Bukan kemudian tertunda waktunya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maka yang disebut dengan as-sabur itu adalah cirinya ketika sidmatil ula dia bisa bersabar. Maka ada tingkatan sabar itu, yakni tingkat as-sabur, ada as-sabir, ada al-mutasabir. Jadi ada 3 tingkatan. Jadi sabar itu sebenarnya sabar juga tingkatan wujud dari ma'rifat, ya. Sabar itu wujud dari ma'rifat. Tapi ada tingkatan as-sabru, ya, as-sabur. Jadi as-sabur. Kemudian ada as-sabir. Kemudian ada al-mutasabir. Jadi al-mutasabir. Jadi as-sabru itu tingkatan tinggi, karena tingkatan ma'rifatnya itu juga sudah tinggi. Kemudian as-sabir itu tingkat menengah. Kemudian tingkat rendah adalah al-mutasabir. Kalau dia bisa ketika mendapatkan pertama kali sesuatu yang tidak dia sukai, ya, kemudian dia inda sidmatil ula, maka dia adalah
dikategorikan sebagai as-sabur. Jadi tingkatan yang tertinggi. Kemudian kalau yang kedua itu as-sabir, tidak berlaku baginya, jadi tidak berlaku baginya sidmatil ula, jadi benturan yang pertama. Nah, di sini dia baru bisa bersabar setelah berangan-angan. Ketika atilah pemane wong gak iso kejaba nrimo ngene. Niku maksud kula as-sabir. Tapi kalau dia itu tingkat al-mutasabir, niku gayahe kaya sabar. Padahal ora sabar. Jadi bergaya sabar. Nah, orang yang disebut dengan as-sabur itu ciri-cirinya bagaimana dia ketika menghadapi persoalan. Kalau as-sabur ketika dia menerima ujian, dia bisa bersabar. Tapi kalau dia menerima kenikmatan, bisakah juga dia bersabar? Jadi bisakah dia dalam keadaan apapun itu bisa bersabar? Ya, diberi apapun dari Allah, banyak sedikit tidak mengganggu keyakinannya. Itu semua adalah pemberian Allah. Jadi karena itu pemberian Allah, ya diterima semuanya. Sedikit atau banyak, enak utawa ora enak. Nah, kalau as-sabir itu biasanya hanya pada yang berkaitan dengan yang tidak menyenangkan, tapi yang ketika menyenangkan dia tidak bisa sabar. Jadi dia tidak bisa sabar. Makanya di sini as-sabur itulah yang nanti akan ada hubungan dengan as-syakur. Jadi ada hubungan dengan as-syakur, yakni wong sing akeh syukuri. Dan akeh syukuri, keadaan apapun dia selalu bersyukur. Nah, karena apa? Karena as-sabur itu terjadi pada seseorang ketika ada musibah masuk pada dirinya. Kemudian itu tidak menyenangkan, dia kemudian tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu menyenangkan, cuma tertunda itu ya. Jadi tertunda, ada yang langsung dia terima ujian itu ya, tapi ada yang dia tidak langsung. Barulah setelah beberapa hari dia menyadari bahwa di balik ujian itu ada sesuatu yang besar. Nah, disitulah maka as-sabur dan as-syakur ya. Jadi ada as-syakir, nanti ada hubungannya. Jadi as-sabur dengan as-syakur. Ini ada korelasi bahwa orang yang as-sabur itu mesti as-syakur. Jadi orang yang nemen sabari itu ya nemen oleh syukuri. Nah, jadi ada korelasi. Nah, orang yang begini ini secara ilmu jiwa ya, secara ilmu jiwa hatinya itu sudah tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, ketenangan itu karena dia punya ilmu, tapi juga diberi oleh Allah ilmu itu ya. Jadi kalau kita ini diberi makom as-sabur atau as-syakur, itu tidak boleh mengatakan kita ini saya iki lho wong sing nemen sabare ya, utawa aku iki wong sing nemen syukure. Ndak, itu semua pemberian Allah. Nah, kalau as-sabir, nah ini karena tadi saya katakan hanya dia bisa bersabar
ketika dia mendapatkan musibah. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat, dia tidak bisa bersabar. Makanya ukurannya ngeten. Apalagi kalau itu berkaitan dengan harta. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan harta, bagaimana kondisi batinnya dengan harta itu? Ya. Apakah dia bisa bersabar atau dia bisa bersyukur? Ini kalau berkaitan dengan harta, karena harta itu bagi manusia, ya. Jadi bagi manusia itu, ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khair itu mal. Jadi kalau orang itu berkaitan dengan mal, dengan harta, itu nemen senengi. Ya. Ka ono wong sing gak seneng nemen karo bondo, kabeh padha seneng. Ya. Jadi kabeh padha seneng. Oleh ana wong mara-mara teko bagi, ya. Duwe akeh mesti kabeh seneng. Ya. Nah, itu umum, ya. Begitu itu, ya. Tapi kalau hanya kiriman suratul Fatihah kurang, ya. Gak pati marem itu, ya. Padahal antara duwe sing akeh karo Fatihah nilainya lebih tinggi dari bacaan suratul Fatihah. Jadi lebih tinggi nilainya. Nah, kalau materi itu nilai kemanusiaan, ya. Tapi kalau sudah suratul Fatihah itu nilai ketuhanan. Nah, kalau nilai ketuhanannya dia bisa, ya, mengutamakan, disitulah dia akan naik menjadi as-sabur atau as-syakur. Gitu. Nah, tapi kalau dia standar, ya, itu as-sabir. As-sabir atau as-syakir, ya. Jadi as-syakir kalau berkaitan dengan nikmat, ya. Jadi kalau as-sabur berkaitan dengan musibah. Tapi di sini, ya, kalau dia bertanya sejauh mana kita harus bersabar, apa sabar itu ana batese. Jarene wong sing disebut as-sabur tidak ada batas, pokoknya kapanpun kita harus bersabar. Nah, kalau as-sabir itu ada batasnya. Apa maneh al-mutasabir, guayae, ya, koyok wong sabar. Jadi itu tidak bisa diukur ketika dia, ya, mendapatkan sesuatu dilihat dari batinnya, tapi dari wajahnya sudah bisa nampak. Bisa nampak. Jadi kalau mutasabir itu gandongane karo al-mutasyakir. Gayahe kaya wong pandai bersyukur. Makanya tingkatan as-sabur, ya, itu adalah nilai ketuhanan yang dominan pada dirinya. Jadi apapun yang dia terima, dia harus menyiapkan batinnya itu menjadi as-sabur. Nah, kemudian ketika muncul di dalam perbuatan, dari sikap menjadi sifat, kemudian menjadi perbuatan, maka perbuatannya itu dalam keadaan apapun itu mesti positif, ya. Nah, as-syakur juga begitu, mesti positif, ya. Oleh karo ora oleh padha ae. Nah, as-sabur itu juga sama. Itu kan oleh karo ora oleh ya padha ae. Jadi tingkatannya padha. Kalau begitu as-sabur dengan as-syakur itu sama. Tapi kalau di sini sudah mulai ada perbedaan, gitu. Jadi as-syakur itu bersyukur oleh akeh, gitu, ya. Tapi kalau didik gak bersyukur, gitu. Nah, kalau as-sabir itu dia sabar ketika mendapatkan musibah sedikit. Tapi kalau musibahnya banyak, dia sudah mencari kambing hitam, gitu, ya. Jadi mencari kambing hitam. Iki sing iki apa sing garai salah. Tidak pernah dia mencari solusi dengan menilai dirinya sendiri. Sehingga manusia itu paling banyak akan menilai orang lain, ya. Jadi kalau ada apa-apa itu mesti orang lain yang disalahkan.
Apa maneh wong itu kalau sudah tingkat ke apa? Jadi tingkat kenikmatannya itu sudah sangat tinggi. Ya apa caranya bisa tetap diterima itu. Walaupun merubah aturan yang sudah diberlakukan. Jadi merubah aturan yang sudah diberlakukan. Ya. Makanya banyak orang itu kalau sudah kesemsem karo donya, ya, itu biasanya nabrak aturan. Tapi kalau orang itu gak gelem nabrak aturan, berarti dia tahu batas. Mana yang dikatakan ya aturan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Lah kunci dasar itu ya Quran itu kan furqan, ya. Jadi membedakan yang baik dan buruk. Nah kemudian setelah diterapkan, ditatbikkan di tengah-tengah masyarakat menjadi tradisi atau menjadi undang-undang, maka disitulah walaupun itu undang-undang, tapi karena kesadaran bahwa itu diilhami oleh nilai Al-Quran, maka dia tetap seperti dia pahami ini walaupun undang-undang adalah nilai Al-Quran. Makanya kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang disahkan undang-undang ya tentang KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Nah itu selama kita merdeka, KUHP itu KUHP gaenane londo, baru wingi disahkan, gitu ya. Jadi kemarin disahkan itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, berarti pirang tahun gaya undang-undangnya londo, gitu ya. Nah dari situ sekarang juga masih walaupun sudah diterapkan dan itu baru diberlakukan 3 tahun lagi. Kalau ada yang memang tidak menyetujui dengan logika yang benar, itu boleh mengajukan revisi melalui Mahkamah Konstitusi. Lah berarti kalau begitu kan kelenturan nilai ketuhanan ketika diterapkan di dalam nilai kemanusiaan itu mungkin ada yang nggak cocok, ya. Jadi sampai sana ini undang-undang KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan kumpul kebo ada sanksi hukum, Pak. Nah kumpul kebo ini ya apa, ya. Nah, itu konsepnya kudu jelas, ya. Jadi kumpul kebo. Lek kumpul kebo gak oleh, lek kumpul gudel oleh, Pak. Ya. Soalnya gudel cili, gitu ya. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah kudu jelas, gitu ya. Makanya perlu nanti ada penjelasan lagi. Apa yang dimaksud dengan kumpul kebo itu? Wong mulai tola-tole, aku iki rabi tok ora dicatet apa iku ya termasuk kumpul kebo. Nah itu belum ada ketentuannya. Ya belum ada ketentuannya. Nanti itu akan ada perincian, ya. Dan itu apakah sesuai dengan hukum Islam? Ya sesuai, Pak. Itu ya. Ya sesuai. Makanya nanti kan ada penjelasan tentang hal itu. Maka bagi mahasiswa kula mahasiswa damel tesis itu bisa Anda ya tinjau dalam perspektif ulama klasik, ulama modern dan ulama kontemporer, gitu ya. Caranya mereka bagaimana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada pokok bahasan kita, ya musibah yang kita terima itu ada musibah yang menyenangkan. Kita mesti bersyukur. Tapi ada musibah yang tidak menyenangkan. Kita mesti bersabar. Walaupun kepaksa sabar. Kepaksa sabar itu lho sapi. Lek sabar tambah api, lek nemen sabari tambah api. Gitu ya. Jadi
Lah al-mutasabir itu gayai kaya wong sabar. Lah ini biasanya ada kaitannya dengan hari. Kalau as-sabur itu inda sidmatil ula. Kalau as-sabir itu lek wis pirang-pirang dina. Lah kalau al-mutasabir iku kepeksa ga iso lapo-lapo maneh. Ya wis diterima ae yang pancene wis ketentuane ngono gitu ya. Nah, jadi itu sangat halus sekali antara yang satu dengan yang lain ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi kalau kita bicara tentang sabar ini ya, saya ini persamaannya adalah al-mutasakir. Sami kalian al-mutasabir. Jadi bergaya sabar atau bergaya syukur. Lah itu bisa kita amati sendiri pada diri kita ya. Bisa kita amati sendiri pada diri kita. Ya apa? Aku iki mlebu wong sing sabur apa sabir apa mutasabir. Ya. Nah, kita ini tidak bisa stabil. Ya satu kalanya begini, satu kalanya terus tidak bisa stabil. Dan itu memang batin manusia itu rata-rata tidak bisa stabil. Makanya kalau untuk menstabilkan itu ya kita harus selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti panjenengan ya tedahaken kula niki dalan sing lurus. Lah apa maneh maca ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan ya hati, balikkanlah hati kami ya kepada kondisi stabil. Jadi untuk mencapai tingkat yang tinggi dari mutasabir itu kudu usaha terus, jadi usaha terus dia bisa nanti diberi oleh Allah itu. Makanya kalau kita kembali di sini ya. Jadi tingkatan di sini ya. Jadi antara salik ya murid kemudian wasil ya. Maka kalau dia sudah masih menjadi mutasabir itu berada pada tingkat rendah di sini ya. Jadi ini mutasabir. Kalau yang kedua ini as-sabir. Kalau tingkatan yang ketiga di sini al-wasil itu as-sabur ya. Nah, kalau dia sudah masuk pada tingkat as-sabur, dia ada peluang untuk masuk pada tingkat yang tinggi, tingkat yang tinggi, karena dia as-sabur pemberian Allah, kemudian dia akan sampai pada tingkat ma'rifat. Dia bersyukur diberi Allah, kok bisa sampai pada tingkat as-sabur. Gitu. Jadi ketika mutasabir ini salik kepeksa sabar. Kemudian yang kedua dia sudah tingkat murid, iki wis duweni karep. Pokoke latihan terus dadi wong sabar. Nah, nanti oleh Allah ditarik dari murid menjadi murad gitu. Jadi dari murid menjadi murad iku wis dikarepno karo Gusti Allah. Lah dia akan masuk di sini berada pada tingkat as-sabur, tingkat yang tinggi gitu. Nah, kalau sudah tingkat as-sabur, dia bisa saja itu menangis gembira karena oleh Allah telah diberi makom yang tinggi di dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, oleh karena itu ketika dia supaya tidak turun lagi derajatnya, ya, maka dia selalu membaca ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami ke kondisi hati yang stabil. Ya. Jadi alatinik itu ya dimaknai yang stabil. Jadi kalau umpama listrik kena wis ono stabilisator voltase nih. Ya. Jadi ada stabilisator voltase. Nah di sini ada kekuatan. Ya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Nah akhirnya apa yang terjadi? Bahwa ketika kita berada di posisi sabur, itu karena kita sudah dikehendaki berada di wilayah itu. Makanya leono donga Allahumma ja'alni minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik al-mun'imina bikurbik wa afriq alaina min, jadi wa afriq alaina min nuri inayatik wa ja'alni min ahli wilayatika bimannika wa karamik. Dia sudah masuk pada tingkat wasil, itu adalah tingkat sabur, ya. Lah itu sudah berada pada wilayah min ahli wilayatika. Berarti dia sudah berada pada wilayah ketuhanan. Itu. Jadi wilayah ketuhanan itu ya kalau kita gambarkan ada dua wilayah. Di sini wilayah ketuhanan yang begitu luas. Nah, manusia itu di sini. Nah, manusia di sini ya, ini berada pada wilayah manusia, kemanusiaan. Kalau di sini lebih luas adalah wilayah ketuhanan. Jadi wilayah ketuhanan. Jadi kalau dia sudah berada di wilayah ketuhanan, maka dia harus selalu minta supaya tetap berada di wilayah ketuhanan. Ya. Jadi supaya tetap jadi as-sabur ya muqallibal qulub tabbit qulubana ya ladewean ya sabit qulbi ila dinik ya. Jadi dia sementara ini berada pada wilayah kemanusiaan. Nah, kalau wilayah kemanusiaan berarti dia sebagai salik ya, sebagai salik ya. Tapi kalau dia sudah mulai masuk itu sebagai murid, itu di sini. Jadi di titik ini, di garis ini, di murid ya. Nah, kalau dia sudah masuk pada wilayah ini adalah wilayah ketuhanan. Nah, kalau supaya ketika kita sudah masuk ke wilayah ketuhanan, jangan turun lagi, harus diusahakan masuk, tidak berhenti di situ. Ya. Makanya untuk selalu berada pada wilayah ketuhanan, tungone niku wau ya muqallibal qulub tabbit qalbi ila dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami ke kondisi ya alatinik sesuai dengan wilayah ketuhanan itu. Kalau diterjemahkan alatinik itu kan wilayah ketuhanan ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu ya kita ini bisa naik turun ya. Jadi bisa naik turun kalau gambaran di sini ya, dia bisa naik kemudian turun lagi ya. Kemudian ada yang terus bisa naik gitu. Nah, siapa yang terus bisa naik? Itu tidak ada orang yang sudah min ahli wilayatika. Jadi mereka itu waline Gusti Allah gitu. Jadi waline Gusti Allah lah. Kalau kita ini ya munggah mudun gitu ya. Jadi munggah mudun, mau sholat aja ya munggah mudun ya. Ono kalane ya manteng medenteng, tapi ono kalane pokoknya sholat gitu ya. Jadi gak bisa stabil apa mana terus munggah, mboten saged.
angel niku. Lah munggah terus niku sing narik Gusti Allah. Jadi sing narik iku jenenge majdzub, ditarik karo Gusti Allah. Nah, orang yang sudah ditarik ini ana kalane memang dia sudah siap untuk ditarik, tapi ana kalane sing ora siap ditarik. Lah sing ora siap iki biasae pindah satu keadaan ke keadaan lain. Itu kalau tidak siap bingung. Tapi bagi mereka yang sudah siap terus naik. Jadi terus naik. Makanya di situ ada istilah jadab ya. Ada jadab niku artinya sajane asline artinya ditarik. Ya. Nah ditarik iku ana sing terus munggah, tapi ana ditarik sing gak siap ditarik, dia bingung. Kok berada dalam suasana yang berbeda gitu. Nah disinilah maka kalau kita sudah masuk ke tingkat murid, maka disitulah ya dia itu kalau dalam dunia tasawuf nanti akan ada kajian thariqah. Jadi dulu sudah saya terangkan lek wong iku wis dibaiat, berarti dia sudah punya murid, sudah punya irodah. Jadi irodah untuk apa? Untuk mencapai naik ke wilayah ketuhanan itu. Jadi mencapai wilayah ketuhanan. Makanya enten thariqah niku lek ana wong melok thariqah niku baiat. Niku wajib melok murside iku 40 dina. Jadi wajib melok 40 dina. Dadi kudu maca ya apa perilakune mursyid. Ya. Baik dikaitkan dengan ibadahnya. Sampai dikaitkan dengan muamalah nyambut gawe ini ya apa? Latihane 40 dino. Lu mengapa kok 40? Ya soalnya Nabi Musa itu kan nate selalu bingung dalam rangka menghadapi Fir'aun niku. Ya apa wong aku iki kak punya kekuatan kok dikongkon benderno Fir'aun. Maka untuk memiliki kekuatan maka oleh Allah disuruh ibadah puasa 30 hari. Setelah selesai disampaikan oleh Musa, Gusti kula pun mantun 30 hari. Ya tambah 10 dino gitu. Jadi 40 hari gitu. Nah, jadi dia akan untuk menjadi tingkat wasil, maka dia harus belajar ketika di baiat niku melok mursite iku 40 dina. Jadi melok terus ya jamaah ya terus setiap hari. Nah, niki abote murid lek abote mursyid lek dieloki murid. Mursyid ora tau iso nang ndi lan ditutno terus ya. Lah niku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya di situ ada zawiyah thariqah. Jadi zawiyah thariqah. Zawiyah itu tempat khusus bagi mereka yang berthariqah untuk bisa mencapai tingkat wasil. Jadi tempat pertama murid termasuk bisa jadi murad dikarepno karo Gusti Allah. Lah lek dikarepno karo Gusti Allah ya sabare niku bukan sabar dalam pengertian mutasabir, maka dia akan menjadi orang pada tingkat as-sabur ya. Tingkat yang kesabarannya itu tinggi ya. Jadi tingkat kesabarannya tinggi. Makanya tadi saya sebutkan wong sabar niku enten batese napa mboten gitu ya. Jadi wong sabar niku enten batese napa mboten gitu ya. Nah niki sing dadi permasalahan. Jadi nek wonten batese niku nggih makome sik mutasabir ya. Ya jadi sik mutasabir. Tapi nek tanpa batas berarti dia as-sabur itu. Nggih, kula nedhi tulung nggih Mas. Kula niki kacamatane kari apa kari di omah apa kari di kantor ya. Nggih, tulung.
Dadi gak moco-moco kait mang. Baru eling kula salap ten mriku. Wau pun kula tekek ten meja, hati-hati lali lho gitu ya. Temenan lali baru saniki eling. Nggih. Kita lanjutaken iki prinsip-prinsip dasar ya yang nanti pandangan para sufi itu beragam tentang ini ya. Jadi kalau as-sabur tingkatannya tinggi ya, kemudian sama dengan as-syakur ya. Nah kalau as-sabir itu sama dengan as-syakur dengan as-syakir, kemudian al-mutasabir kepeksa sabar, iku ana sing kepeksa syukur gitu ya. Jadi kepeksa bersyukur ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini kita perlu kembali ya. Jadi nembeling. Nah, pada halaman 259 bika akhya wa bika amut ya. Jadi bika sebab jenengan Gusti akhya kula gesang, wa bika amut lan sebab jenengan kula pecah. Itu artinya ya menghadapi sesuatu ya wis pancen iku teko Gusti Allah ya diterima ae gitu ya. Wong kula gesang nggih sampai panjenengan paringi, dipun paringi gesang, terus diparingi sehat, terus diparingi rezeki liyane, ya wis iku Gusti Allah kabeh. Nah, ini untuk bisa mencapai tingkat as-sabur. Wa bika amut. Nggih. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah ditanya tentang sabar. Dia menjawab, demi Allah, kami tidak bersabar terhadap apa yang kami cintai. Ya. Maka bagaimana kami bersabar terhadap apa yang kami benci gitu. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani niku ditanya tentang sabar. Dia menjawab, demi Allah kami tidak bersabar terhadap apa yang kami cintai ya. Wong kula wis kadung cinta, iso enggak sabar dengan yang dicintai? Wong dicintai muring-muring tok ya. Umpamane wong lanang karo wong wedok. Sing wedok niku isine pokoke muring-muring tok ya. Padahal dicintai. Iso gak dadi wong sabar gitu ya. Ah niki cobane niku. Jadi bisakah dia menjadi orang yang sabar? Pasti dia tidak bisa bersabar terhadap apa yang kami cintai. Maka bagaimana kami bersabar terhadap apa yang kami benci? Jadi ya apa lagi sing tak depi ku sesuatu yang kami benci, bisakah kita sabar? Ya. Artinya bahwa yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan tidak mengganggu sikap dasar yang ada pada diri kita yang disebut dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jadi bisakah dia bersabar? Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami beri ilham ya mereka fujur dan takwa. Jadi dua potensi itu, bagaimana dia bisa menjadi takwa? Lah manifestasi takwa adalah sabar. Yang dicintai yo kita sabar menghadapinya, yang kita benci kita nggih bersabar. Karena enten pandangannya enten ahbib habibaka
haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma ya. Wa baghidoka haunamma ya. Asa ayyuhibbaka yaumamma ya. Jadi ahbib habibaka, cintai orang yang engkau cintai. Ini berkaitan karo menungso. Ya, haunama biasa saja. Ojo nemen-nemen. Asa ya. Ayyabagodaka ya, ayyabagodoka. Jadi asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Sebab wong sing disenengi iku satu ketika membenci dumateng kita. Nah, kita niki lek benci karo wong, ojo nemen-nemen. Satu ketika orang itu akan cinta kepada kita. Ya, karena apa? Karena kondisi batin seseorang itu tidak tetap, tidak stabil. Lah kita harus bisa ya menstabilkan diri untuk tingkat yang tertinggi, jadi tingkat as-sabur. Jadi kalau kita cinta ya biasa sajalah. Gak usah terus dilem dianu mboten, biasa. Tapi satu ketika dia itu akan menjadi orang yang benci kepada kita. Ya. Aku lho niku nate ya buktekno ngendikane Kanjeng Nabi niki di dalam masyarakat ya nopo. Dan kampung kula dan RW kula itu antara ketua RW karo ketua apa? Kelompok ABRI niku. Ora tahu cocok, gue kira ketemu konco itu mesti gak cocok, itu cerita gak cocok. Jadi kalau tinggalin lah kampung ini pemimpinnya pada ora cocok terus ini piye. Nah ternyata sing ketua RW ini dua anak lanang, lah ketua dan po abri ini dua anak wedok, lah kok moro podo senengi sih. Begitu pada senenge rapi, lah wong tuane kan bingung. Masa kate ditolak. Iku lho wong sing gak cocok aku, gitu ya. Jadi akhirnya kan ngoten kenyataannya. Biasa. Tapi satu ketika kecelek awakmu, lek benci itu. Satu ketika dia akan ada orang yang menggabungkan, ya, mempertemukan. Ya, tapi ada orang yang tidak bisa mempertemukan, malah ngipas-ngipas ya enten. Lah penggaweane tukang kipas niki biasa sing istimewa ya. Sale wong tambah ajur niku. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, itulah gambaran dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Menurut Dunnun Al-Misri, yang dimaksud sabar adalah ya menjauhi hal-hal yang bertentangan, bersikap tenang ketika menekan pahitnya cobaan dan menampakkan ya, jadi menampakkan sikap kaya dengan menyembunyikan ya kefakiran di medan penghidupan ya. Jadi ya apa wong iku? Wong sabar itu ya harus bisa. Masih ketoke dhewe iku punya kelebihan ya. Jadi punya kelebihan, jangan kemudian kita menampakkan kelebihan. Kalau kita punya kekurangan, jangan menampakkan kekurangan. Walaupun kita ini ada masalah, gak usah cerita tentang masalah. Itulah gambaran Dunnun Al-Misri tentang sabar. Jadi sabar itu tidak hanya persoalan musibah, ya sabar itu persoalan apapun. Kalau di sini disebutkan ya, yang dimaksud sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan, bersikap tenang ketika menekan pahitnya cobaan. Jadi oleh coba yang pahit ya dia tenang gitu ya. Nah kemudian menampakkan sikap kaya dengan menyembunyikan kefakiran di medan penghidupan. Jadi kalau begitu ya
bagaimana kita di medan penghidupan ini banyak tantangan, tapi kita tidak pernah mengeluh. Ya. Jadi kalau ada orang kok mengeluh dengan apa yang dihadapi, itu dia sudah akan merasakan kalah saat durunge perang. Jadi perang di dalam kehidupan, ya ada kesulitan tidak pernah mengeluh, ya dicari saja, dicari penyelesaiannya, tidak kemudian dia mengeluh. Makanya leono kiai karo putrane dicelukno dokter, ro ne abahe niki loro. Nah ketika ditekano dokter, doktere takon, napa Mbah ingkang dipun keluhaken? Mboten jawab, ya. Karena ilmu itu mengeluhkan sesuatu, iku padha karo orang nrimo pewewe sesuatu. Itu ya. Padahal iku lara, itu ya. Padahal iku lara. Niku kula maca ya. Mbah Hamid Pasuruan kali Mbah Hamid Kidul Pasar. Ya. Niku karo putrane celukno dokter. Nah, begitu celuk dokter, dugi takon, ya, yang mboten jawab, ya. Akhirnya karo putrane panjenengan goleki mawon sebabe. Lek kate takon dhek mesti gak jawab. Iku padha karo nyeritakno peparinge Gusti Allah sing ora penak gitu. Nggih. Mbak pilih enten pertanyaan, monggo. Nggih. Sabar dalam kehidupan. Jadi sabar dalam kehidupan. Ya sapa ae dadi sopir kudu sabar. Dadi wong tua ya kudu sabar. Pokoknya kudu sabar terus lah. Ya makanya lek ana wong Jawa niku kok numpak kendaraan. Barang ana wong mlayune kendaraane kok buanter men. Lek kesusu mbok budal wingi le gitu ya. Niku bahasane wong tuwa. Lek awakmu kesusu budal wingi. Aja banter-banter gitu ya. Jadi aja banter-banter. Itu artinya apa? Ya wong zaman modern ini kan diuber karo waktu. Kesusu-susu Pak. Di perapatan lampu abang ya didelok kosong mlayu Pak. Gitu ya. Nah niki kan sing kathah ngoten. Begitu di perapatan lampu abang si ngenteni ijo gak telaten mlayu dhisik. Akhirnya ndeloke keliru ketabrak kancane. Ya. Nah itu akibat apa? Akibat tidak sabar. Makanya ngoten niku sabar niku kudu ana ya model supaya wong iku dadi sabar. Utawa pertama terpaksa sabar. Kula ceritakan wekdal kula mantun pertemuan ten Sydney karo pakar hukum pidana tahun 2010. Nah niku kula numpak taksi kali kanca-kanca. Lah niku di perapatan lampu abang. Terus Pak kok enggak jalan aja wong sepi gitu. Ya. Itu kan kalau di Indonesia Pak. Gitu. Jadi itu kalau di Indonesia. Kalau di sini enggak berani Pak. Kalau kita jalan aja sebentar lagi ada surat di kaca mobil itu. Anda telah melanggar aturan lalu lintas. Nah, kemudian yang kedua nanti kalau kita melanggar lagi diberi dua kali. Kemudian kalau yang ketiga kali melanggar dicabut SIM-nya dan tidak boleh berkendaraan selamanya. Dan ini yoga. Ya. Nah, ini penak negara Indonesia itu apa negara ini sing sabar apa ya apa gitu ya. Ate sing sabar. Latan mereka mboten lek kate ping telu melanggar tidak
beri SIM dicabut dan selamanya tidak boleh berkendaraan. Gitu. Nah niku memang sabar itu ya di situ untuk melatih dadi wong sabar. Nah kita niki kan sing kata derek kita ini ora pati sabar. Wong dilunkas iki lho wis lampune ijo. Ya. Lagi kok gak telaten gitu ya. Nah itulah kehidupan kita. Lha ngoten kula jenengan iki klebu wong gak pati sabar. Numpak kendaraan gak sabar. Engko mangan ya gak sabar gitu. Nah, terus sembayang apa maneh gak pati sabar. Apa maneh lek niteni oleh imam iku mesti surate dawa, gak melok wis pindah tempat liya. Iku gak sabar gitu ya. Jadi makanya sabar itu ya di mana-mana perlu dibangun sebuah budaya sabar gitu. Dibangun sebuah budaya sabar. Makanya lek ana wong lunga kaji, wong umroh kok oleh maktab kok ado. Makanya gak oleh terus kita protes. Ya napa? Nek dikai tempat ado ya wis pancene tamune Gusti Allah ya sing dekek ya Gusti Allah niku. Lah iku dimanfaatno karo napa? Karo travel-e, Pak. Wong-wong lek sabar masih tak kayak gini. Soalnya ketentuane tamune Gusti Allah ku nrimo nanggone ketentuan di India gitu. Maka lek kita niki oleh nggon kok ado ya gak usah mara protes ya wis mara lek duwe-duwe pindah nanggone hotel sing cedhek karo masjid. Ngoten mawon. Gak usah mara protes dadi gegeran. Wis pindah ngoten. Ya lek kepengin gak pindah ya wis diterima ae lah wong iku wis ketentuane Gusti Allah kok. Ketamune Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.